Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sahli wasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Prodi Ekonomi Syariah Ibu Dr. Haji Ine Risnaningsih SEMSI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua BEM KM Ikopin atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Yang saya hormati seluruh panitia. Dan tak lupa yang saya banggakan teman-teman mahasiswa baru Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa adanya kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Gimana nih teman-teman semuanya kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti insya Allah kita bisa ketemu di kampus, bisa kuliah secara offline, dan bisa saling sharing and caring lebih dekat lagi ya. Amin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Cahyawati, saya merupakan mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2019. Dan saya Ramdan Taufik Hidayat, yang juga merupakan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Ini kami sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Dan untuk susunan acaranya bisa Kiki yang Adapun susunan acara pada kegiatan pada sore hari ini, yang pertama yaitu akan diawali dengan pembukaan, lalu dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu akan dilanjut dengan sambutan dan peresmian LDKM, lalu akan dilanjut dengan perkenalan mahasiswa baru, selanjutnya ada pengenalan hima, selanjutnya akan ada pengenalan pembimbing, pembagian kelompok, lalu akan ada pembagian tugas, dan akan ditutup dengan penutupan. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, mari kita buka acaranya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya, langsung kita menuju acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Askal Azkia. Kepada Saudara Askal, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Saudara Azkal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Senantiasa menambah keberkahan dalam kegiatan pada sore hari ini. Amin. Amin. Baik, langsung saja kita menuju acara selanjutnya, yaitu sambutan dan peresmian LDK. Yang mana sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana LDKM 2021 kepada Saudara Riki Lutfika Subagja. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haji Ine Risnaningsi SPMSI selaku Direktur Prodi Ekonomi Syariah. Yang terhormat kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa yang mewakilinya. Yang terhormat kepada Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang wakilnya. Yang terhormat juga kepada Saudara Muhammad Rizky Aziz selaku Ketua Hima Ekonomi Syariah. Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi baru Prodi Ekonomi Syariah, yang saya banggakan rekan-rekanku panitia LDKM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara LDKM pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabiatnya, serta kepada kita selaku umat zaman. Amin ya Allah. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini izinkan saya selaku ketua pelaksana latihan dasar kepemimpinan mahasiswa atau LDKM mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru. Selamat datang di Prodi Ekonomi Syariah IKOPIN. Teman-temanku sekalian, LDKM ini merupakan kegiatan orientasi mahasiswa yang berkedudukan di Prodi Ekonomi Syariah dalam upaya untuk menanamkan jiwa kepemimpinan kepada mahasiswa-mahasiswi baru, serta memberikan karakter kepemimpinan bagi mahasiswa-mahasiswi baru Prodi Ekonomi Syariah. Maka itu, kegiatan LDKM ini, seperti yang berlangsung saat ini, menjadi sangat penting diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda berjiwa Islami. Dengan memberikan pembekalan, wawasan kepemimpinan, peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap tanggung jawab, serta memantapkan kemampuan kepemimpinan yang dimiliki para mahasiswa-mahasiswi baru 2021. Maka kelak tumbuh menjadi generasi muda yang tangguh berkepribadian dan mampu bersaing secara sehat sesuai dengan syariat Islam. LDKM ini juga sangat penting karena ketika kita nanti akan mendapatkan sertifikat, yang mana sertifikat LDKM ini merupakan salah satu wajib bagi mahasiswa-mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah untuk melaksanakan sidang yang akan datang. Oleh karena itu, saya harap teman-teman peserta LDKM tahun 2021 ini dapat mengikuti acara LDKM dari awal sampai akhir dengan penuh semangat. Semoga teman-teman melaksanakan LDKM ini dengan lancar tanpa adanya hambatan, dan semoga teman-teman mahasiswa baru
Prodi Ekonomi Syariah ini bisa insya Allah istiqomah berada di Prodi Ekonomi Syariah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-temanku sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Riki yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, Muhammad Rizky Aziz, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah. Aziz. Bismillah. Yang terhormat Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Kopin, yang terhormat Direktur Program Studi Ekonomi Syariah, yang terhormat perwakilan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa KMI Kopin, yang terhormat perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa KMI Kopin, yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan seperjuangan Panitia LDKM 2021 dan pengurus Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, dan yang saya banggakan pula para mahasiswa baru Program Studi Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul pada sore hari yang agak mendung ini ya. Semoga dalam rangkaian acara ini kita semua diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Lalu juga sholawat serta salam tak lupa marilah kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabiin dan tabiutnya, dan semoga Allah memberikan syafaat nabinya kepada kita. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang ya kepada seluruh mahasiswa baru Program Studi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2021 ya. 2021. Beda 2 tahun sama saya. Nah, selamat bergabung bersama kami, keluarga besar Program Studi Ekonomi Syariah Kopin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ya teman-teman, kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan LDKM, walaupun secara online, tetapi semoga tidak mengurangi esensi, maksud, dan tujuan dari diadakannya acara ini. Dengan adanya pandemi ini, semoga semangat kalian semua tidak berkurang sedikit pun ya teman-teman dalam menjalani seluruh rangkaian acara yang nantinya akan diadakan oleh kami semua, karena insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari, dan semoga juga acara yang kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin saya nggak akan berlama-lama ya teman-teman, agar mempersingkat waktu juga. Dengan ini kami dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara hari ini. Selamat menyaksikan dan tetap semangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kepada Saudara Aziz yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, kepada BMKM Ikopin atau yang mewakilinya, kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kemahasiswaan dan alumni, yang saya hormati juga Direktur Program Studi Ekonomi Syariah Bu Ini Risna Ningsih, dan yang saya hormati dari perwakilan ataupun yang mewakili Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang saya hormati pula dari Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah
Dan yang saya hormati Ketua Pelaksana dan juga Panitia acara latihan dasar kepemimpinan mahasiswa ekonomi syariah tahun 2021. Dan yang saya ucapkan selamat datang dan semangat untuk mahasiswa baru, khususnya dari program studi ekonomi syariah tahun 2021 ini. Semoga dalam pelaksanaan LDKM ini, teman-teman dari mahasiswa baru dapat mengambil ataupun mengambil pelajaran yang nantinya akan disampaikan daripada teman-teman panitia LDKM untuk acara tekankan di sini bahwasannya pemimpin ataupun acara kegiatan LDKM ini terkhususnya tujuan pertama yaitu untuk orientasi daripada program studi Eksyar, dan yang kedua untuk menerapkan atau mengimplementasi di dalam diri teman-teman semua bagaimana menciptakan pemimpin ataupun bagaimana menciptakan kaderisasi yang baik gitu. Dikarenakan apa? Pemimpin di sini bukan hanya sekedar bisa memimpin orang lain gitu. Tapi di sini pemimpin yang pertama harus bisa memimpin diri sendiri. Nah, di sini teman-teman semua hadir atau mengikuti kegiatan LDKM ini, istilahnya apa sih yang teman-teman nanti dapatkan gitu di acara LDKM ini. Itu yang harus teman-teman pertanggungjawabkan. Dan di sini dari rekan-rekan panitia, apa yang rekan-rekan panitia persiapkan untuk acara LDKM ini. Dan nantinya juga akan teman-teman panitia pertanggungjawabkan gitu. Apa yang telah direncanakan ataupun apa yang telah digagas sebelumnya. Dan yang saya harapkan teman-teman semua ini dapat mengikuti kegiatan acara LDKM ini dengan penuh semangat walaupun kita online gitu kan, walaupun kita berbeda jarak antara satu sama lain, tapi semangat teman-teman untuk mengikuti acara ini haruslah terus ada gitu. Dan yang terakhir saya dapat titipan juga dari ketua saya bahwasanya beliau tidak bisa hadir di acara kali ini karena ada acara yang lain. Ya, beliau menitipkan bahwasanya untuk panitia dan untuk mahasiswa baru tetap semangat dan semoga apa yang nantinya didapatkan dari acara LDKM ini dapat berguna gitu bagi khususnya di lingkungan teman-teman, umumnya untuk kita semua gitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BMKM atau yang wakilnya telah menyampaikan sambutannya. Ya, dan selanjutnya kepada Direktur Prodi Ekonomi Syariah, Ibu Dr. Haji Ine Risnaningsih, SE, MSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Direktur Kemahasiswaan dan Alumni IKOPIN, yang terhormat jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa IKOPIN atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua DPM IKOPIN atau yang mewakilinya, yang terhormat para ketua hima di lingkungan, yang terhormat dan yang saya banggakan, hima IKOPIN, hima ekonomi syariah, dan panitia LDKM ini yang saya banggakan, serta selamat datang kepada mahasiswa baru Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2021. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami ya dari Prodi Ekonomi Syariah. Jadi saudara selayaknya ya saudara sudah bergabung ya sebagai anggota hima Prodi Ekonomi Syariah. Dan para undangan yang saya hormati,
terima kasih atas kehadirannya walaupun dalam suasananya ini ya online. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu ya dalam acara LDKM, Latihan Dasar Kepemimpinan untuk Mahasiswa. Dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarganya dan umatnya hingga insya Allah termasuk kita ya hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga saya ingin memberikan sedikit ya pesan khususnya kepada mahasiswa baru. Mudah-mudahan saudara bisa mengikuti acara ini yang telah disiapkan oleh jajaran Hima Prodi Ekonomi Syariah. Semoga saudara bisa mengikuti ya secara penuh ya dengan semangat dan ini ya karena kalau bicara kepemimpinan itu tentunya sangat ini ya sangat luas ya kepemimpinan itu karena kepemimpinan itu seiring dengan peradaban manusia ya. Jadi itu masalah kepemimpinan. Tadi sudah dibahas oleh siapa ya Saudara Riki ya ketua panitia bahwa kepemimpinan itu tidak hanya kita bisa memimpin, mempengaruhi orang lain, tapi juga paling tidak kita bisa memimpin diri kita sendiri. Ya. Karena selayaknya setiap manusia itu adalah pemimpin. Ya, minimal memimpin dirinya sendiri. Ya. Mengarahkan bagaimana kita akan bersikap, bagaimana kita akan berperilaku, ya tentunya itu harus didasari dari kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Nah, munculnya pemimpin itu ada 3, ya. Yang pertama munculnya pemimpin karena ia terlahir, ya, sudah menjadi pemimpin. Ya, berdasarkan genetik ya faktor genetik, faktor keturunan. Artinya dia lahir itu sudah menjadi pemimpin. Misalnya dia anak dari raja ya, anak raja atau kaum bangsawan ya, dia akan ini ya menjadi generasi ya putra mahkota ya dari keluarganya dan dia disiapkan untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, menjadi pemimpin itu memang hasil dari proses pembelajaran, ya proses pembelajaran, proses pengembangan diri, ya. Jadi dia sebenarnya bukan dari kalangan bangsawan, bukan ningrat begitu ya.
tapi dia masyarakat biasa karena ini ya mengikuti pengembangan atau pendidikan ya, maka dia kelak akan menjadi pemimpin. Mungkin kita ini ya termasuk yang kedua ya, kita menjadi pemimpin karena proses pembelajaran ya. Dan yang ketiga itu gabungan antara dia menjadi pemimpin karena faktor genetik, pembelajaran ya, seperti anak-anaknya raja, dia walaupun sudah menjadi pemimpin ya, tapi dia juga ikut ya melalui proses pengembangan pembelajaran, bagaimana dia misalnya mengikuti pendidikan kemiliteran, mengikuti pendidikan bisnis dan lain-lain ya, ilmu sosial, politik dan lain-lain. Nah, itu sebagai pelengkap ya untuk dia kelak menjadi pemimpin. Dan kita nih di sini, terutama mahasiswa baru ya, saudara juga akan menjadi pemimpin ya. Seperti tadi saudara Ajis misalnya, dia menjadi pemimpin ya, pemimpin di lingkungan Hima. Tadi kakak ini ya dari BEM, kemudian pemimpin menjadi DPM ya. Nah, itu juga perlu adanya pembelajaran, proses pembelajaran ya, karena bagaimanapun kita harus mempertanggungjawabkannya ya kepemimpinan. Jadi dengan adanya latihan dasar kepemimpinan ini untuk mahasiswa baru ini sebagai dalam rangka orientasi pengenalan di lingkungan IKOPIN ini diberikan tadi ya pembekalan untuk saudara. Mungkin nanti saudara akan menjadi pemimpin di salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa. Menjadi pemimpin di UKM kesenian misalnya ya, Sanggar Seni 12 Juli atau di UKM olahraga. Nah, itu juga kan ini ya, jadi didasari dari ini latihan dasar kepemimpinan ini sebagai pembekalan untuk saudara nanti menjadi pemimpin ya. Di lingkungan sekecil apapun ya, kalau saudara menjadi pemimpin tentunya harus dipertanggungjawabkan ya. Nah, jadi di sini apa yang harus saudara miliki ya, pemimpin, dan apa yang harus dilakukan saudara sebagai pemimpin. Jadi ada what the leader must be ya, dan what the leader must do, apa yang harus saudara lakukan, apa yang harus saudara miliki ya, the leader must be ya. Jadi menjadi pemimpin itu harus memiliki empati ya, empati. Apa empati itu? Teposliro ya. Karena kita berasal dari komunitas yang sama ya. Nah, ini jadi di sini harus bisa merasakan oleh bawahan kita ya. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya ini latihan dasar kepemimpinan ini khusus untuk prodi ekonomi syariah, ini tentunya untuk membentuk karakter pemimpin yang islami, yang akhlakul karimah ya. Jadi yang akhlakul karimah. Nah, itu yang disarankan ya untuk panitia, nanti kita arahnya ke sana ya. Jadi kepemimpinan yang Islami ya, karena kita sudah punya teladan ya, figur
kepemimpinan yang Islami itu ya, dari Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Jadi itu nanti akan disampaikan oleh panitia ya, bagaimana materi-materi yang akan diperoleh oleh adik-adik ini nih, adik-adik mahasiswa baru ya, sehingga adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami menyadari ada hal-hal yang tidak saudara peroleh dari proses pendidikan, ya, tapi bisa saudara peroleh dari kegiatan saudara di organisasi, ya, kegiatan saudara di organisasi. Nah, ini sudah bisa dibuktikan ya bahwa saudara-saudara yang aktif di organisasi ya itu biasanya lebih lebih memiliki nilai plus ya, begitu dia lulus ya dia sudah bisa ya bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan kerjanya ya, karena dia ada keseimbangan antara pendidikan akademik ya, pembelajaran dengan organisasi. Jadi harus seimbang ya, harus seimbang. Karena banyak beberapa alumni ya yang berkiprah di masyarakat, dia berhasil misalnya ya, karena dulunya dia adalah mahasiswa yang aktif di organisasi ya. Jadi saudara juga nanti harus ada keseimbangan antara kegiatan akademik dan kegiatan organisasi ya. Tapi jangan sebaliknya ya, kegiatan akademik misalnya dikalahkan dengan kegiatan organisasi. Harus seimbang ya, karena bagaimanapun tujuan utama saudara kan kuliah ini ya untuk pembelajaran ya, PBM. Jadi ini harus lebih baik dan ada keseimbangan dengan di organisasi. Karena di organisasi itu nanti untuk pembekalan IKOPIN ya, saudara ke masyarakat ya, apakah ke pekerjaan atau apa, itu juga sangat didukung ya oleh kemampuan saudara bergabung di organisasi ya. Kemudian ini untuk mahasiswa baru, saudara juga harus sehat ya, harus jaga kesehatan ya, harus disiplin ya. Karena untuk semester awal ini kegiatan saudara sangat padat ya, ada mentoring agama Islam, ada nanti mentoring perkoperasian, belum ada mata kuliah yang ada labnya ya. Jadi belum mata kuliah yang ini ya, yang di kelas misalnya atau yang ini yang online. Jadi harus jaga kesehatan, apalagi yang saudara masih dalam masa transisi ya dari lingkungan keluarga, sekarang di Jatinangor misalnya kos atau ini ya kos atau kontrak. Nah ini kan harus bisa membagi waktunya, harus disiplin dan jaga kesehatan. Ya. Kemudian untuk kegiatan LDKM ini betul tadi disampaikan oleh Ketua Panitia ya, nanti ada sertifikatnya ya sebagai salah satu syarat ya untuk ini ya, untuk seminar, kolokium dan nanti sidang ya. Jadi ada sertifikat ini LDKM, sertifikat apa ya, obstek, kalau dulu kan obstek ya, orientasi, atau sekarang P2 PK2MB ya.
Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membuka dan meresmikan kegiatan LDKM untuk Prodi Ekonomi Syariah tahun 2021 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan dasar kepemimpinan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2021 dengan ini dibuka dengan resmi. Selamat mengikuti LDKM ya, saudara, untuk mahasiswa baru, dan kepada panitia mohon dilakukan bimbingan kepada adik-adiknya dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang jadi di sini saudara harus mengikuti ya aturan-aturan, mungkin sudah disampaikan oleh Direktur Kemahasiswaan dan Alumni ya, bahwa sebagai panitia itu tidak ada istilahnya tindakan-tindakan kekerasan dan lain-lain, itu harus dihindarkan ya. Sebaliknya kita memberikan bimbingan secara manusiawi ya. Jadi bimbingan, kemudian juga arahan ya. Apalagi tadi kalau kita kan untuk membentuk karakter pemimpin yang islami ya. Jadi itulah yang mungkin nilai lebih ya untuk Prodi Ekonomi Syariah ini ya. Jadi diharapkan panitia juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang terbaik lah untuk adik-adik. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Haji Ine Risnaningsih SMSI yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus meresmikan kegiatan LDKM ini. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Abdul Hakim, MPD MAG, selaku perwakilan kemahasiswaan dan alumni. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, syadallah ilaha illallah, wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya, yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ine Risnaningsih selaku Direktur Prodi Ekonomi Syariah. Yang terhormat juga ada Dian dari BEM, terus ada Ajis dari Ketua Hima Eksyar, juga ada Riki tadi ya selaku Ketua Panitia, dan Rizky selaku pembawa acara ya, Rizky ya, pembawa acara atau moderator Rizky. Dan yang saya segenap panitia serta mahasiswa baru dan mahasiswa mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang kebetulan hari ini bergabung dalam acara pembukaan LDKM Ekonomi Syariah. Ya, puji syukur kehadirat Allah bahwa kita ini bisa
melangsungkan kembali agenda rutin ya atau kegiatan rutin tahunan ya di mana LDKM selalu dan senantiasa tiap tahunnya diadakan di tingkat prodi dalam hal ini oleh Hima ya yang kemungkinan bahwa ini merupakan tahun kedua ya pelaksanaan secara daring, pelaksanaan LDKM-nya secara online. Ya setelah tahun kemarin pun angkatan Hilmi, ada Mega, ada Rudi, ada Fadil. Itu juga diadakan secara online. Ya bahwa kita syukuri saja dan mudah-mudahan tahun depan LDKM-nya sudah bisa diadakan secara offline karena informasinya mungkin sesudah UTS atau semester depan kita sudah bisa berkegiatan di kampus lagi ya. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam mewakili Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, tataran kepanitiaan tadi sudah disampaikan oleh Saudara Riki, tataran kehimaan ya sudah disampaikan juga oleh Saudara Ajis, tataran kebeman sudah disampaikan juga oleh Saudara Dian, sekaligus juga tataran keprodian itu sudah disampaikan oleh Ibu Ine. Nah, untuk saya barangkali hanya menambahkan nih, tadi juga waktunya hanya 2 menit, jadi menambahkan saja dari sisi kemahasiswaan, di mana bahwa kemahasiswaan ini menampung ya kegiatan-kegiatan baik dari yang sifatnya akademik maupun sifatnya non akademik. Yang di sini bahwa LDKM ini masuk kepada ranah kegiatan-kegiatannya ini harus ada arahan ya, ada arahan. Arahannya bahwa program-programnya, kegiatan-kegiatannya harus ada partisipasi. Tentu di situ bagaimana anggota, bagaimana peserta terlibat aktif ya. Hanya tidak dilewatkan juga bahwa dari partisipasi ini kita juga sampai target kepada prestasi ya. Artinya bahwa prestasi akademik baik secara individual maupun secara kelembagaan, dalam hal ini kelembagaan himanya atau kelembagaan prodi ekonomi syariahnya. Nah, kenapa harus ada prestasi? Kenapa juga harus ada partisipasi? Karena bagaimanapun juga yang kita perlukan dalam kehidupan ini ternyata ada rekognisi, ya, butuh pengakuan, ya, pengakuan dari Allah, pengakuan dari Rasulullah, pengakuan juga dari lingkungan akademik. Ya, saya terkesan kemarin waktu disampaikan oleh senior kalian saat wisuda ya, itu mengutip mungkin Ajis ya yang mendengarkan, Agustini menyampaikan surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, bahwa di situ Muhammad, nah ini kalau LDKM itu pemimpin, Muhammad adalah pemimpin kita semua, dan Muhammad selaku pemimpin ini diperintahkan oleh Allah, i'malu, untuk bekerjalah, untuk berkaryalah, untuk bekerjalah atau untuk beramalah. Karena dari situ fasayarallahu amalakum. Karena dengan kalian bekerja, kalian berkarya, kalian berpartisipasi, kalian berprestasi, fasayarallahu, maka Allah akan melihat. Berarti di situ Allah akan mengakui, ya. Wa rasuluhu, dan Rasulullah juga akan mengakui kalian ataupun kita sudah bekerja, kita sudah berkarya. Wa rasuluhu wal mu'minun, dan juga segenap orang-orang yang beriman. Berarti di sini secara kelembagaan, baik kelembagaan
Ikopin, kelembagaan prodi, kelembagaan hima, kelembagaan kepanitiaan. Maka jangan sampai kita melewatkan hal itu untuk partisipasi, untuk meraih prestasi agar bisa mendapatkan rekognisi. Nah, pengakuan ini dari Allah, dari Rasulullah, dan juga dari kelembagaan kita, Ikopin dan Indonesia secara keseluruhan. Itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan kemahasiswaan ini, dan intinya bahwa tetaplah aktif ya untuk kemudian kreatif, maka akan bisa produktif untuk bisa menghasilkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hakim MPD MAG yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum masuk kepada acara selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita ada tamu undangan diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Ya, oke, pamit ya. Selamat ya. Dan mudah-mudahan lancar kegiatannya. Ibu Payun. Nuhun mangga Pak, tur nuhun Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya, dan dipersilakan juga ya kepada teman-teman, barangkali ada yang mau minum. Dulu. Paling Ramdan kasih waktu 5 menit cukup ya? Dengan 25 menit dan bisa gabung lagi di Zoom pada jam 4.50 lah. Oke, silakan bisa S-Meeting dulu. Kak, saya mau nanya Kak, kalau diizinin, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya, kenapa? Ya untuk meja yang bayarnya warna-warni yang hima itu. Mohon maaf. Suaranya nggak jelas. Kecil suaranya. Halo, udah nggak jadi Kak, ntar aja. Ya, bisa S-Breaking aja ya. Silakan kalau mau minum dulu.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mulai lagi ya, udah 5 menit. Yang konten saya akan nonton dulu. Udah pada di on cam belum? Udah pada masuk lagi belum? Buat panitia juga bisa on cam ya. Udah pada masuk semua kali ya? Oke, kita lanjut aja ke acara selanjutnya. Oh iya, sebelum dilanjut, Ramdan punya tagline nih. Kalau Ramdan bilang LDKM 2021, kalian jawab langkah awal pemimpin muda berintegritas. Paham? Paham. Ngerti? Teman-teman boleh diangkat ya, biar lebih Tangannya bisa gini. 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 Udah siap? tangannya ya. Siap. Oke, siap Kak, boleh mulai. Oke, LDKM 2021. Langkah awal dan berintegritas. Kok sepi nih? Yang lainnya tuh, jangan dicet. Ayo, terus sekali lagi teh. Sekali lagi yuk. LDKM 2021. Langkah Awal pemimpin muda berintegritas. Berintegritas. Nah, teman-teman, kita bakalan ada apa nih Kak? Bakalan ada apa? Perkenalan mahasiswa baru dulu ya. Karena kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Berarti kenalan dulu baru sayang. Gitu juga sih. Tapi ya, berarti tak kenal maka tak kenal maka tak, lebih tepatnya. Iya. Sok, siapa yang mau kenalan dulu atau mau ditunjuk? Mau Biasanya ditunjuk, kalau apa ada yang mau? Biasanya kalau ditunjuk tuh suka langsung like biasanya. Ya kan? Makanya kalau Gini Wak, mau ditunjuk? Tunjuk kali ya? boleh Kak ditunjuk kali ya. Mau cowok dulu atau cewek dulu? Cowok dulu aja Kak. Sok, atau itu siapa? Irfan Kak. Oke, sok silahkan perkenalkan diri. Perkenalan. Ya. Sabi ya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Akmal Maulana, asal dari Cimahi. Panggil aja Irfan. Kurang jelas suaranya ya? Mungkin koneksi kurang stabil ya. Jadi ya kita mungkin ya sambil tadi siapa ya namanya sambil kita
melanjutkan koneksi. Tunjuk lagi nih Teh. Ya, selanjutnya Cewek kali ya? Cewek dulu kali ya? jangan ya karena ditunjuk. Selanjutnya boleh ke ini. Halo Mira, boleh kenalan? Yuk. Iya, halo Kak. Kenalan Kak? Ya, boleh perkenalan. Ya, Mau jalan? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya tinggal di Halo Kak. Saya tinggal di Bandung, tepatnya di Majalaya. Oh iya, salam kenal ya Mira. Salam kenal Kak. Halo Mira. Halo Halo Kak. Mira. Halo Mira. Ya, halo Kak. Boleh nih karena selanjutnya mau nunjuk siapa lagi ya? Ini dari wajah-wajah dan wajah-wajah yang Boleh bagian mana? vaksin. Ramdan mau cowok ya sekarang ya? Bolehlah Putra ya namanya. Boleh silakan perkenalan dulu. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Putra Nurfala. Saya berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Hobi saya bermain bola. Halo Ya, Kak. Alif. Halo Halo Kak. Ali. Bonjour. Ini panggilnya Ali atau Nurpala ini? Alif. Oh Ali, oke Ali. Oke, selanjutnya boleh nih Nurul Aziza coba pingin kenalan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dari Tanjung Sari. Terima kasih. Hai Nurul. Halo Nurul. Nurul. Ya Nurul. Selanjutnya siapa lagi nih Kak Ramdan? Kikin boleh kali ya Kikin? Kikin ya namanya ya? Halo? Ya, Kak. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikin Hidayatullah, asal saya dari Tanjung Sari, Sumedang, dan saya hobinya membaca, menulis, dan juga menonton Korea. Hai. Halo Kikin. Nanti nonton bareng ya, drakor ya. Kobar sama Pipo. Iya Kak. Oke, selanjutnya boleh nih Sena Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Sena Sri Wahyuni. Saya dari Tasikmalaya. Halo Sena. Halo Sena. Hai Sena. Sena Tasikmalaya ini di mana ya? Tasikmalayanya di mana, Sena? Di Tasik Selatan. Oh, dekat Gitu. berarti. Ke ujung Berung. Dan mau Udah ya Sena ya? Oke, lanjut. Mau ditunjuk lagi atau gimana? Tunjuk lagi aja. Fadia nih bisa nih. Maaf, jaringannya jelek Kak. Oke, siap. Mau?
Mau sih. Mau masuk anjing. Halo. Kasep anjing sih sumpah. Lewat lagi dulu ya. Jadi siapa sih? Irfan kok tadi teh mau perkenalan cuma jaringannya jelek. Jaringannya kurang Sekarang bagus udah. Kak. Sekarang udah stabil belum? Masih Kak. Masih. Cari sinyal dulu aja ya. Ya, Rifa. Tidak ada biaya untuk laptop ini Kak, kuotanya. Ya udah kita lanjut aja ya Kak Ramdan. Selanjutnya pingin Sofiatul Jannah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Jannah dari Banjaran. Terus, dah sekian Kak. Terima kasih. Halo Sofia, yuk main bareng yuk. Banjaran deket Anjasari loh. Sofia, dekat sama Pipo kayaknya rumahnya. Gak ada yang dari Sama Pipo. Dari ujung baru. Lanjut, tunjuk lagi ya. Ini siapa sih yang ditunjuk? Fadia ya? Fadia, silakan bisa perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Prisniar dari Bandung. Halo Fadia. Halo Fadia. Tuh kenalan sama Cima Bandung juga. Fadia Bandungnya di mana? Di dekat Cibiru. Dekat. Jauh ya. Cibiru belah mananya ya? Belah mana? Lanjut yuk, lanjut. Siapa tahu bisa bareng. Ya udah yuk. Selanjutnya yang belum siapa? Erlina Siha, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Merli. Halo Merli. Hampir nggak kedengeran, saya nggak kedengeran banget. Ya udah yuk lanjut. Siapa lagi nih Kak Ramdan? Kayaknya masih ada yang belum Kak. Ya. Belum. Mira belum. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Halo. Aman Kak, tapi lup-lup Kak. Lup. Bentar tuh. Iki backup dulu Ki. Ini teman-teman. Kayaknya untuk perkenalannya udah dulu segitu. Selanjutnya bakalan ada pengenalan yang menarik, terutama untuk nanti kakak-kakak atau akang-akang teteh-teteh angkatan 2021 yang nantinya bakalan ikutan hima. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, Saudara Muhammad Rizky Aziz. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada suaranya ya? Suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas Kak. Jelas ya. Oke.
Selamat sore semuanya. Benar. Tadi sudah perkenalan semuanya. Cuman ada beberapa orang yang belum ya. Nanti kita perkenalan di lain waktu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, setelah tadi kita memperkenalkan dari sisi mahasiswa barunya ya. Enggak tentu juga sih. Teman-teman pengen tahu juga nggak sih kita dari kakak tingkat ini dari mana aja, terus di Hima tuh pengurus Hima di divisi apa aja atau departemen apa aja, agar kita sebentar ya. Oke, maaf ya. Tadi agak serak suaranya. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba untuk memperkenalkan apa itu Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah Hikopin. Nah, sebelumnya teman-teman ini kelihatan nggak ada PPT-nya? Ada tampil nggak tampilan? Ada foto saya, ada kelihatan nggak? Ada. Kelihatan, Kak. Ada ya, oke. Hijau-hijau. Nah, mungkin boleh di next. Nah, teman-teman semuanya, ini sedikit memperkenalkan singkat mengenai Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Mungkin buat teman-teman semuanya udah tahu ya sebenarnya gitu mengenai LKM, UKM, lembaga kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa. Ketika kemarin di PK2MB, pastinya udah ada pembekalan lah gitu. Kecuali buat teman-teman yang mungkin nggak nyatet ya atau pelupa gitu. Cuman di sini saya coba mengingatkan kembali mengenai Hima Ekonomi Syariah Hikopin khususnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini ada sejarah singkat ya. Hima Syariah itu merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga kemahasiswaan intra kampus tertinggi di tingkat prodi Ekonomi Syariah Hikopin. Nah, lalu Hima Ekonomi Syariah ini kapan sih terbentuknya? Nah, untuk terbentuknya sendiri itu sebenarnya sudah ada penggagasnya sendiri. Gagasannya itu dimulai pada tahun 2016. Jadi sekitar berapa tahun ya dari sekarang? Sekarang 2021, 20, 17, 18, 17, 16. Udah 5 tahun ya kurang lebih. Kalau salah tolong dikoreksi. Udah 5 tahun kurang lebih Ekonomi Syariah sudah ada gagasan untuk mendirikan Hima Ekonomi Syariah gitu. Waktu itu tahun 2016 yang mendirikannya adalah angkatan pertama prodi Ekonomi Syariah di Hikopin. Jadi bisa dibilang prodi Ekonomi Syariah Hikopin itu merupakan prodi yang baru ya teman-teman, usianya baru sekitar 5 sampai 4 tahunan. Nah, lalu setelah 2016 Hima Ekonomi Syariah ini belum sampai disahkan menjadi himpunan, tapi ada proses yang namanya prahimpunan terlebih dahulu. Jadi di prahimpunan itu kita sebuah lembaga, sebuah organisasi kan nggak bisa ya asal ada, sedangkan harus ada tata tertibnya, harus ada ADART, GBH, GBHK, GBHO, pokoknya hal-hal terkait undang-undang itu dibikin atau dibuat, disusun di prahimpunan ini, di masa prahimpunan itu masa transisi dari 2016 ke tahun 2017. Nah, kemudian setelah prahimpunan barulah di Mubes atau musyawarah besar itu kita mulai musyawarah terkait undang-undang tadi, apakah undang-undang tadi mau direvisi, apakah undang-undang tadi mau ada perubahan atau disahkan. Nah, itu di musyawarah besar atau Mubes ini. Nah, ini Mubes ini merupakan musyawarah besar yang diadakan sidang gitu ya, sidang kayak sidang kemarin tuh ada sidang pleno ya. Pokoknya
kayak sidang gitulah. Nah, lalu setelah MUBES ini, setelah tadi aturan-aturannya itu sudah ditetapkan, sudah diresmikan, sudah disahkan sama pengurus-pengurus terdahulu angkatan 2016, barulah diajukan di pengajuan Kongres KM IKOPIN. Nah, lalu apa sih Kongres KM IKOPIN? Kongres KM IKOPIN itu kurang lebih sama juga, musyawarah juga, cuman lingkupnya lebih besar. Kalau misalkan tadi MUBES itu lingkungannya prodi ekonomi syariah aja, nah untuk Kongres KM IKOPIN ini cakupannya untuk seluruh keluarga mahasiswa IKOPIN. Jadi ada yang hadir tuh UKM-UKM, terus juga LKM, Hima Ekonomi Syariah, Hima K, Hima Akuntansi, Hima Manajemen D3, terus UKM apa lagi ya? UKM TKM, Suara Radio, SS12 Juli, dan lain sebagainya. Nah, itu kita ajukan di pengajuan Kongres KM IKOPIN. Kongres KM IKOPIN, setelah itu barulah tanggal 30 Desember 2017 kita diresmikan sebagai sebuah himpunan mahasiswa ekonomi syariah. Nah, enaknya apa sih setelah menjadi himpunan mahasiswa ekonomi syariah, setelah sebelumnya prahimpunan, dan sekarang tanggal 30 Desember resmi menjadi himpunan. Enaknya apa? Enaknya tuh kalau misalkan kita ada kegiatan-kegiatan, kita bisa minta ke kampus gitu sih sebenarnya. Itu enak banget, biar enggak dana dari kita pribadi seperti itu. Terus juga untuk memperjelas lagi eksistensi kita ya. Oke, lanjut. Nah, lalu ada visi dan misi. Nah, ini visi dan misi kepengurusan di periode saya ya. Angkatan di periode 2020-2021. Nah, mungkin teman-teman boleh dilihat sendiri ya. Ini visi dan misinya. Misinya juga boleh dibaca. Saya nggak akan coba baca semua. Jadi teman-teman boleh di screenshot gitu. Nah, selanjutnya ada filosofi logo. Ini juga pengenalan sekilas aja ya teman-teman semuanya. Ini filosofi logo ini kita harus berterima kasih kepada para pendahulu kita angkatan 2016 terus juga 17. Pokoknya pendahulu-pendahulu karena nggak mudah ya bikin filosofi itu. Bikin logo yang mengandung filosofi yang tinggi. Nah, di sini kan ada banyak ya. Warna hitam mengikat, hijau tua, kedalaman ilmu, hijau muda kesuburan, kuning kegemilangan, putih kedamaian. Terus juga ada tulisannya ya, terus ada bentuknya. Ini juga pokoknya kita harus banyak terima kasih. Ini untuk filosofi logonya. Mungkin boleh dilanjut. Nah, ya, nama kabinet kepengurusan saya. Kabinet Elder. Elder itu berasal dari bahasa Turki yang berarti terakhir untuk berjuang karena sejatinya hidup adalah perjuangan. Nah, di sini kita juga memberi nama Elder agar kita selalu ingat gitu bahwa kita di pengurusan Hima Exyar itu bukan main-main. Semuanya adalah perjuangan, keseriusan yang nggak bisa disepelekan. Makanya kita beri nama Elder agar kita semua selalu ingat bahwa ini adalah perjuangan. Jangan pernah menyerah karena gugur dalam peperangan itu wajar. Tapi angka lebih baiknya menang kan ya sampai finish gitu. Nah, ini ada foto-fotonya ya. Ada satu foto, cuman nggak lengkap tapi mewakili semua sepertinya. Nah, di sini lalu ada departemen-departemennya. Nah, teman-teman mungkin kalau misalkan sebelumnya saya tanya dulu, ini saya bicaranya kecepatan nggak atau kelambatan nggak? Atau kurang jelas suaranya? Cukup? Cukup, Kak. Cukup ya. Nah, kalau misalkan ada kurang jelas suaranya atau kecepatan atau kelambatan, langsung aja ini ya sampaikan. Nah, lalu ada departemen-departemennya nih. Ada departemen apa aja sih di Hima Ekonomi Syariah? Di Hima Ekonomi Syariah. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya.
ada Departemen Kaderisasi Sumber Daya Insani atau KSDI biasanya singkat, terus juga Departemen Pendidikan, Departemen Koperasi, Departemen Dana dan Kewirausahaan, dan yang terakhir ada Departemen Komunikasi dan Informasi. Nah, ini buat teman-teman yang mau masuk Hima Ekonomi Syariah, dan sebenarnya diwajibkan ya buat maba tuh masuk Hima dulu gitu. Sebelum nanti kalau misalkan pengen naik BEM atau DPM, untuk maba itu diwajibkan untuk masuk ke himpunan dulu gitu. Nanti bisa dipikirkan ya mau masuk ke departemen mana. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan keluarga saya di Badan Pengurus Harian ya di BPH. Boleh lanjut? Nah, ini ya keluarga saya yang suka saya repotin. Tapi bukan ini aja ya, semuanya sebenarnya saya suka repotin gitu. Minta ini, minta itu. Semoga enggak menyimpan dendam ya. Nah ini, oke. Nggak ada namanya ya? Atau apa perlu saya? Oh ini. Nah, sini ada saya sendiri, Muhammad Rizky Aziz. Barangkali ada yang belum tahu. Saya lahir di Soreang. Rumah sekarang di Banjaran ya, dekat sama siapa tadi? Sofia Tuljana ya. Beda mungkin 10 menitan ya, 5 menitan. Nah gitu. Nah ini buat job description-nya nggak akan saya bacakan. Mungkin baca aja sama teman-teman atau mungkin nanti bakalan di-share juga ya di grup maba. Ini ya wakil saya ini Teh Khotimah Damayanti, Ekonomi Syariah angkatan 2018. Ini tinggalnya di mana ya? Bagian Jakarta yang paling panas. Bukan Jakarta sih, di Bekasi dia. Makanya kalau misalkan ada apa-apa suka panas duluan. Nah ini buat job description-nya boleh teman-teman baca sendiri ya. Screenshot juga boleh gitu. Nah selanjutnya ini ada sekretaris tercinta. Sekretaris dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Ada Khofifah Nur Asia, ini sama seangkatan sama saya, sekelas juga, angkatan 2019. Tinggalnya di Arjasari ya, deket juga mungkin ya sama saya, kurang lebih 40 menitan. Terus juga ada bentar. Job desk-nya boleh teman-teman lihat sendiri ya. Nah selanjutnya ini yang terakhir dari BPH, ada Teh Dirani, Ekonomi Syariah, angkatan 2018 juga. Job description-nya teman-teman boleh dilihat juga sendiri ya. Nah mungkin setelah ini saya akan rada ngebut ya, karena ternyata waktunya sebentar lagi. Boleh di next lagi. Ya sekilas ya. Nah itu sekarang ada dari Departemen Kaderisasi Sumber Daya Insani atau KSDI. Nah mungkin boleh di next. Nah ini ada koornya, kepala departemennya ada Eva Nur Khalifah, Ekonomi Syariah 2019, orang mana ya, Tangerang ya, dia anak Tangerang. Terus juga ada Silmil Fadila, angkatan 2019 juga, dia anak Cibaduyut ya, Cibaduyut. Terus juga ada Rizky Cahyawati, angkatan 2019 juga, dia tuh anak Tanjung Sari ya. Sama Ricky Lutfiansyah juga anak Tanjung Sari tadi ya, yang Bukan Tanjung Sari, Ji. Oh bukan Tanjung Sari. Oh iya beda. Beda. Oh, Paramon ya, Paramon. Ya, Maaf. Parakan Muncang. Mohon maaf, salah. Parakan Muncang sama kayak Rizky itu sebelahan rumahnya. Nah ini buat job desk-nya teman-teman boleh baca sendiri ya. Lebih baik di screenshot sih ya. Takutnya kecepatan. Boleh di next. Nah selanjutnya ini untuk program kerja dan kewajibannya ada LDKM. Ini termasuk program kerja dari KSDI. Terus juga ada Mumtaz Exyar. Itu kayak awarding itu apa? Penghargaan ya, kasih penghargaan buat seluruh pengurus dan anggota ekonomi syariah. Terus juga ada upgrading dan controlling seperti itu. Oh, masih banyak ya, masih ada 2 lagi. Terus juga ada Mirat Hima Exyar dan Engrading. Boleh di next. Duduh. Oke. Nah ini ada foto-foto kegiatan LDKM tahun kemarin sama
kita. Dan waktu kemarin tuh kebetulan saya yang jadi ini ya, ketua pelaksananya. Nah, ini sekarang ada Departemen Pendidikan. Boleh next? Agak ngebut ya. Nah, di sini ada Departemen Pendidikan, boleh next. Nah, ini ada Departemen Pendidikan, ada Azkar Azkia, ada Eliana Sari, ada Saiful Ibrahim, dan ada Fadila ini, anak 2020, staf magang ya. Kenapa staf magang? Karena dia belum ikut PK2MB ya kemarin, cuman sekarang sudah ikut PK2MB. Ya saja mungkin nanti untuk jadi staf penuh ekonomi syariah itu tahun depan gitu, setelah periode selanjutnya. Boleh next? Ini ada IG-nya ya. Boleh di follow teman-teman. Nah, job desk-nya teman-teman bisa lihat sendiri. Boleh next? Juga ada pokernya. Mungkin ini lebih lanjutnya nanti bakalan dijelaskan di lain waktu ya. Kita next lagi. Ini ada foto kegiatannya. Selanjutnya ada Departemen Koperasi. Ini ada 4 orang. Departemen Koperasi hitam-hitam ya bajunya. Nah, ini ada Rahma Sriwah Yuni, selaku Kepala Departemennya atau Kadepnya. Terus ada Tanisha Syaimah Panggedenya, Melva Dina, dan Rudiansyah. Sebenarnya ini saya pengen tuh dikenalin satu-satu ya, sambil disebutkan orangnya, terus juga pada on mic ya. Cuman karena keterbatasan waktu, saya sebutkan saja nama-namanya. Mungkin untuk perkenalan lebih lanjutnya, nanti kita coba untuk di lain waktu. Mungkin di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, atau kelimanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya. Atau nanti pas setelah kita kuliah offline ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Departemen Dana dan Kewirausahaan. Ini departemen keberapa ya? Ketiga, 4, 3 ya? 4. Tuh lagi. Nah, ini ada kepala departemennya, ada Azka Muhammad Azam, terus juga ada Krisrianto Arif, ada Iin Dianti, sama Mega Putri Sundari. Itu. Ini perkenalan aja ya teman-teman untuk job desk-nya. Sekian. Berikut bisa teman-teman lihat. Terus juga ada poker dan kewajiban. Wah, ini yang sebenarnya ngebut sekali ya. Oke, selanjutnya ada Departemen Komunikasi dan Informasi. Nah, ini departemen terakhir ya. Ini ada 5 orang, paling banyak ya. Nah, ini ada kepala departemen, ada Ramdan Taufik Hidayat, ada anggotanya, ada Saufa, Irman, India Dwi Yuniar, sama Hilmi Tanjali. Seperti itu teman-teman. Perkenalan singkatnya, ini ada job desk-nya. Oke, mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang nggak sempet untuk men-SS ya, men-screenshot-nya, dan pengen tahu, bakalan kita share insya Allah ya di grup mabanya. Nah, mungkin cukup ya teman-teman perkenalan dari Hima. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja. Ini ada sisa waktu 2 menit ya. Masih boleh kan ya? Panitia. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Cukup ya? Sudah cukup jelas? Atau mungkin nanya hal-hal pribadi mungkin ya? Kuliah tuh gimana? Atau desain ini tuh gimana? Itu hal-hal yang menyangkut perkuliahan juga dipersilakan. Tapi kalau misalkan nggak ada, mungkin saya tutup aja ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ke grup mabanya ya. Ada kan ya, maba S1 Ekonomi Syariah, atau kalau boleh, atau kok ini juga kalau misalkan malu gitu ya, buat keluar di grup, untuk speak up di grup, boleh langsung chat saya langsung juga nggak apa-apa gitu. Saya terbuka untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Cukup ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Aziz atas pemaparannya. Nah, teman-teman sekarang jadi lebih tahu ya tentang Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah.
Lanjut kali ya ke pengenalan pembimbing nih. Baik, buat pembimbing dari TT-TT yang alhamdulillah cantik, amin. Silakan buat memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya suara Ramdan jelas nggak? Jelas. Silakan buat Mungkin pembimbing. Iya, dari Teteh cantik yang paling muda, Teh Mega boleh perkenalkan diri. Izin masuk Teh Rizky, katanya Teh Mega lagi di perjalanan beli takjil. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Nanti mungkin teman-teman sesudah kegiatan atau acara hari ini, teman-teman bisa lebih kenal lagi sama Teh Meganya. Boleh perkenalan selanjutnya, Teh Eva Nur Khalifah. Oke, sebelumnya suaranya kedengeran kan ya? Kedengeran. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Eva Nur Khalifah, pembimbing dari kelompok 3 dengan nama kelompok Al-Ghazali. Kayak gitu. Salam kenal semuanya. Kenal juga Eva. Nah, teman-teman, kita lanjut ke Teh Vina, ada nggak ya? Ada Ki. Boleh Teh Vina perkenalkan diri. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, izin off cam karena emang sinyalnya lagi nggak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Vina Marlina, pembimbing dari kelompok 2 yang namanya kelompok Ibnu Khaldun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Teh Vina. Untuk teman-teman semua, diingat ya nama-nama kakak pembimbingnya supaya nanti jangan sampai salah kakak pembimbing. Terima kasih juga ya untuk Teteh-teteh yang tadi udah perkenalkan diri. Selanjutnya, Paling Ki, izin masuk dulu ya. Mau ngingetin lagi buat kalian yang belum follow IG Hima sama subscribe YouTube Hima, boleh ya di follow dulu karena nanti di tugas LDKM ada bersangkut pautnya sama konten-konten di Hima gitu. ya jadi di subscribe dan di follow dulu IG dan YouTube-nya ya. Nah teman-teman di sini di share screen-nya udah ada kan ya? Udah, Teh. Ya, selanjutnya bakalan ada pembagian kelompok yang akan kita bacakan dulu. Untuk teman-teman semua mohon diingat ya nama kelompok dan pembimbingnya. Kelompok 1 itu kelompok Ibnu Taimiyah, pembimbingnya itu Teh Mega, dan anggotanya itu ada Alif Putra Nurfalah, Muhammad Irfan Akmal Maulana, Ahmad Anggi Setiana, dan Merlin Nasiha. Nah, untuk kelompok 2 yang masuk itu ada Nurul Azizah, Mira, Fadia Prayusinar, sama Karsidi ya. Di kelompok 2 Ibnu Khaldun yang dibimbing oleh Teh Vina. Nah, selanjutnya kelompok 3, nama kelompoknya itu Al-Ghazali. Kakak pembimbingnya itu sama Teh Eva, anggotanya ada Ega Apriliansyah, Sena Sri Wahyuni, Sofiatul Jana, dan Kikin Hidayatullah.
Nah, teman-teman, tadi udah disebutin kan ya kelompok-kelompoknya beserta pembimbingnya. Untuk hal lainnya yang teman-teman ingin tanyakan atau mungkin masih ada yang kurang paham, teman-teman nanti boleh langsung tanya ke pembimbingnya masing-masing atau boleh lihat di Instagram LDKM Hima Iksyar. Paling lanjut aja ya ke pembagian tugas buat besok. Baik, selanjutnya bakalan ada pembagian tugas. Masing-masing. Dan jikalau masih ada yang kurang paham perihal tugas yang diberikan, teman-teman nanti boleh langsung tanya ke pembimbingnya masing-masing dan atau boleh lihat di IG LDKM Hima Iksyar. Selanjutnya, kita bakalan bacain dulu tata tertib yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semuanya ya. Yang pertama yang harus dipersiapkan itu pastinya adalah aplikasi Zoom Meeting, lalu koneksi internet yang stabil dan memadai, dan teman-teman diperbolehkan menggunakan alat bantu dengar seperti headset dan yang lain sebagainya, dengan tujuan agar teman-teman dapat mendapatkan suara yang lebih fokus. Selanjutnya, cara mengikuti video conference ini, penyelenggara LDKM 2021 ini nantinya akan memberikan suatu undangan yang di dalamnya terdapat link yang dapat diklik oleh teman-teman ataupun juga nantinya akan ada password, di mana password ini dapat digunakan jikalau saat sedang dalam proses join Zoom meeting terdapat perintah untuk memasukkan password. Selanjutnya, link yang tertera pada undangan nantinya dapat diklik oleh teman-teman agar dapat bergabung pada video conference sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setelah seluruh prosedur telah diikuti, video conference dapat dimulai dan dapat diikuti oleh teman-teman semuanya. Lalu ada etika dan tata tertib. Pada saat video conference sedang berjalan, teman-teman tidak diperbolehkan untuk menyela atau memotong presentasi dari pembicara. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai, kecuali jikalau pembicara memperbolehkannya. Selanjutnya, peserta tidak meninggalkan pertemuan begitu saja ataupun mengerjakan hal lain di luar kegiatan LDKM ini. Lalu, peserta atau teman-teman diharuskan untuk mematikan mikrofon ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem dan mengganggu konsentrasi yang lainnya. Teman-teman diharuskan untuk on kamera dan tidak boleh mematikan kamera, atau teman-teman diperbolehkan untuk mematikan kamera dengan alasan yang syar'i. Hal ini penting agar instruktur tahu sedang berbicara dengan peserta dan tidak merusak suasana interaksi. Nah, yang terakhir, hal-hal di luar materi yang tidak teman-teman pahami, teman-teman bisa langsung tanyakan kepada pembimbingnya masing-masing. Nah, sebelum kegiatan ini ditutup, kita tes tagline lagi boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Masih ingat kan tagline-nya? Masih ingat kan tagline-nya? Masih ya? Ingat ya? Ya. Yuk, diangkat tangannya yuk biar semangat lagi. Ya. LDKM 2021. Langkah awal pemimpin muda. Pemimpin muda berintegritas. Jadian Ya. lagi kali ya. Ini kayaknya udah. Sekali lagi ya. Ya, boleh. Siap. Ya. LDKM 2021. Langkah awal pemimpin muda berintegritas. Ya, terima kasih ya teman-teman. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah ada pada penghujung acara yaitu penutupan. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena sudah hadir dengan tepat waktu, walau hanya melalui Zoom meeting ya. Kita harap teman-teman semua masih selalu semangat sampai nanti di penghujung kegiatan. Dan saya Ramdan, mohon pamit
undur diri. Dan Sebelumnya, bentar Ki, Ramdan punya oh, pantun. oh iya boleh. Burung cantik, burung cendrawasih, Cakep. tertangkap mata ada di dahan. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Cakep. Udah sih. Dengan sama-sama. Selanjutnya kita ada vote bar dulu. Sok yang belum on cam dulu ya. Teman-teman bebas berdiskusi ya. Foto ya. Semua udah on cam. White. Teman-teman, yuk udah siap semuanya ya. Kita hitung 1, 2, 3. Teman-teman siap ya. 1, 2, 3. Oke, coba sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Stay safe and stay healthy untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Untuk Ya. info tugasnya bisa lihat di IG Himai. Ya, dan bisa juga tanya ke kakak pembimbingnya masing-masing ya. Semangat buat besok. Makasih Kakak. Ya. Semangat semuanya. Teman-teman dipersilakan boleh live ya. Selamat istirahat. Makasih Kak.